Kabilah, daerah Saidil Deli, Masya Allah, luar biasa. Mantap. Alhamdulillah. Tahu anak tadi sini jangan. Oh iya. Dia kok pasang dari sana. Iya. Tadi kita ke sana. Kan nampak dari sana kan kebunnya kan. Iya ya. Dari sini lah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi. Gak usah sombong, yang cantik, yang kaya, sekaya apapun kita Oma, masih ada yang lebih kaya dari itu. Betul tidak? Di kampung ini kita kaya. Kalau kita ke Rantau Prapat, banyak orang kaya di situ. Di Rantau Prapat kita kaya. Kalau kita datang ke Jakarta, banyak orang lebih kaya di Jakarta. Di Jakarta kita kaya. Kalau kita datang ke Amerika, banyak orang lebih kaya di Amerika. Di Amerika kita kaya. Kalau datang kita ke Dubai, lebih banyak orang kaya di Dubai. Jadi nggak ada yang mesti disombongkan. Kalau soal kaya lah, ini kadang-kadang baru beli cincin baru, asal makan gorengan gini aja lah. Gimana ya kau? Sehatnya kakak kan, itulah enak kali gorengannya kan. Oh. Ada lagi yang lebih parah, baru balik. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi ahli sidiki wa tuqa. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Ustadz pimpinan Rumah Tahfiz Azkia, terima kasih jamuannya. Mudah-mudahan Allah berikan kelimpahan rezeki, Allah berikan kesehatan, lalu kemudian dijadikan Rumah Tahfiz ini sebagai jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang saya hormati tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai. Begitu juga yang saya hormati orang-orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah sudah mau berdesak-desakan hadir di Rumah Tahfiz ini. Begitu juga yang saya hormati anak-anak mengaji. Mudah-mudahan kalian bahagia dan sukses di tempat ini. Begitu juga hadirin wal hadrat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karena kemungkinan khawatir ada jamaah lain yang datang, saya minta kelapangan hati ibu-ibu untuk maju ke depan, ya. Silakan saja ibu-ibu. Kelapangan hati ibu-ibu yang di depan, adik-adik maju ke depan. Karena sudah aman, demikian sajalah pengajian kita pada kesempatan kali ini. Baik, supaya semua tenang dan hati kita damai, karena ini adalah peringatan Maulid Nabi, bareng-bareng kita sholawat. Saya dulu, lalu kemudian kita semuanya. Bisa? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dari hati yang paling dalam. Ya Nabi salam Ya Rasul
Ya Habib Salawat. Oke, kita ulang sekali lagi. Kelihatannya ibu-ibu masih canggung. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ya Nabi ya Rasul ya Habib Salawatullah alaika. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sudah kenal dengan saya? Belum lagi. Baik Bapak Ibu, nama saya Suwandi, SPDI MPD. Saya kelahiran di Sumatera Utara juga, cuma asal saya dari Jawa Timur. Kalau orang tua sekarang tinggal di Kota Padang Sidimpuan. Ada yang pernah ke Kota Padang Sidimpuan? Pernah. Saya jujur Bapak Ibu, baru kali ini saya masuk ke planet ini. Dan Masya Allah luar biasa. Bukan. Saya tadi dikasih informasi sama panitia bahwa perjalanan kita dari Rantau Prapat sampai ke tempat dermaga itu perjalanan 1,5 jam. Setelah itu kita naik apa tadi namanya? Bot. Kira-kira ya paling 5 menit. Setelah itu kita jalan darat lagi. Katanya jalannya Masya Allah luar biasa. Jalanan di akhirat menuju neraka. Begitu ya kan? Alhamdulillah. Sampai juga di sini. Dan Bapak Ibu, jujur dari hati saya yang paling dalam, saya senang nyampe di sini karena ternyata dari tempat yang sederhana, walaupun kata orang nggak seperti kota, banyak gedung-gedung, banyak mercusuar, banyak hotel-hotel dan penginapan, tapi dari kampung yang sederhana ada anak-anak yang pandai membaca Al-Quran dengan baik. Amin. Dari aminnya nampaknya nggak ikhlas. Amin. Biasa aja, nggak usah marah-marah ya kan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi setelah saya menyelesaikan mondok 7 tahun di daerah Mandeling Natal, nama pesantrennya Mustofawiyah Purba Baru. Kemudian saya jadi alumni Purba saya. Jadi tamat dari situ saya merantau ke Pekanbaru. Tahun 2019 ada audisi di Riau. Siapa yang menang dibawa ke Jakarta. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya ikut dan alhamdulillah saya menang. Lalu dibawa ke Jakarta, nyampe Jakarta alhamdulillah menang juga. Makanya kemarin baru-baru kita nyampe Jakarta, karena orang kampung nyampe Jakarta jumpa Inul Daratista, tentu kita kaget Bu. Muka Inul nggak kayak muka ibu-ibu di sini. Serius ini. Artis-artis itu saya lihat, ya Allahu Rabbi. Bedaknya Bu, harganya 10 juta. Kalau ibu-ibu di sini kan hemat. Kalau nggak ada bedak, ambil tepung terigu, ya kan? Ya Bu. Di sana itu luar biasa. Tapi saya jujur ibu-ibu, waktu saya berangkat ke Jakarta, kebetulan dulu asrama Indosiar itu tempat kami diinapkan. Asrama kami itu satu asrama dengan anak-anak DA. Waktu saya 2019 kebetulan di samping kamar saya itu yang tinggal Paul. Tahu Paul? Yang dari Aceh. Gak mungkin ibu-ibu gak tahu ya kan? Cuma karena Paul sering gini-gini, makanya ibu-ibu saya jarang komunikasi. Baru di belakang asrama Indosiar itu
Disitulah Studio 6. Studio 6 itu ibu-ibu, tempatnya para artis semua ngumpul di Indosiar. Jadi jujur saya sampaikan sama ibu-ibu, saya cuma sekali masuk. Itu pun karena waktu itu pertama-tama nyampe Jakarta. Kawan-kawan semua ngomong, nengok artis yuk, gitu. Akhirnya saya pun ikut-ikutan. Padahal kita waktu itu udah calon artis, ya kan? Ikut lawak ke dalam. Pas nampak ibu-ibu, ku tengok make up, gincu, ya kan? Hilang kurasa hafalanku. Ngapa gitu? Penampilan mereka itu ngeri-ngeri sedap. Ada yang pakai celana wahai. Iya. Kalau celana wahai itu kan di atas lutut, Bu. Itu namanya wahai. Kalau ke atasan lagi namanya aduhai. Lebih atas lagi hai, ya kan? Ke atasan lagi ampoy gitu. Jadi ibu-ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah setelah 1 bulan lebih mengikuti karantina dan pertandingan, tahun 2019 saya dinobatkan sebagai juara 2. Alhamdulillah. Makanya ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kehadiran saya di sini mudah-mudahan silaturahmi kita di planet, apa sih nama planet ini? Bu, apa sih nama planet ini? Gondai. Hah? Apa nama kampung ini, Dek? Hah? Oh, namanya Kampung Masjid. Kenapa dibilang Kampung Masjid? Gimana? Rajin orang ke masjid. Masya Allah. Pengajian aja kayak gini ramenya, iya kan? Apalagi ke masjid. Makanya sebenarnya ibu-ibu nggak mesti diceramai lagi. Saya yakin dan percaya semua ibu-ibu yang hadir ini ahli sorga. Cuma orang masuk sorga syaratnya 1, mati dulu. Makanya ibu-ibu berdoalah cepat mati, insya Allah. Enggak pernah ibu tengok ada orang masuk surga masih hidup-hidup. Harus mati dulu. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, karena kita memperingati Maulid Nabi, ibu-ibu, Nabi kita sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran adalah teladan terbaik. Nama Nabi, nama yang paling banyak disebut. Betul? Ibu-ibu kadang-kadang marhaban, kita nyebut nama Nabi. Kalau dalam sholat, dalam azan, dalam khutbah sudah biasa. Tapi kadang-kadang ada ibu-ibu sedang ngayun anak. Di sini masih ada berjanjing tidak? Ada kan? Sallallahu ala Muhammad. Itu yang lagu yang tadi, bukan yang itu. Karena ada kalau marhaban itu. Sallallahu ala Muhammad marhaban. Sallallahu alaihi wasallam. Bantu saya ngapa sih, Bu? Sekali lagi saya ulang. Sallallahu ala Muhammad. Yang kompak sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bu, sallallahu ala Muhammad. La ilaha illallah. Ampun lawak nih orang sini. Beda. Kalau di sini gimana? Oh, ya udah kita pakai yang di sini. 1, 2, 3. Oh, sholawatnya gitu di sini. Masya Allah.
Beda ya? Iya, ya. Nggak apa-apa. Biasa aja kalesnya. Beda. Saya kan baru nyampe di planet ini. Maklumi aja kenapa sih? Namanya orang baru, tentu nanya situasi dan kondisi. Ibu-ibu yang kepanasan, mudah-mudahan panasnya kita makin banyak ibadahnya. Amin. Karena orang kalau beribadah, makin banyak tantangannya, makin banyak pahalanya. Contoh, seorang perempuan yang punya suami yang baik, itu pahalanya sederhana ketimbang seorang perempuan punya suami kayak Fir'aun atau punya suami kayak Korun, pelitnya luar biasa. Itu semakin ibu sabar, semakin besar pahalanya. Tapi jangan pula gara-gara kayak gitu balik ke rumah ngomong sama suami, "Bang, mulai hari ini kayak Fir'aun abang, kayak Korun abang, no what." Ah, gitu nggak bisa. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Nabi kita banyak disebut namanya. Bahkan banyak nama-nama anak orang yang dipakai juga nama Nabi kita. Karena memang Nabi kita menjanjikan, kalau ada seseorang perempuan punya anak 3 orang, diberikannya namanya Ahmad atau namanya Muhammad, maka orang ini akan mendapatkan kebahagiaan. Makanya ibu-ibu, kalau ada 3 anakmu laki-laki, minimal 1 buat namanya Ahmad atau Muhammad. Jangan lagi dibuat nama anak yang aneh-aneh. Nama ibunya Kokom, nama suaminya Babas, nama anaknya Baskom. Ada yang lebih parah lagi. Nama ibunya Lili, nama ayahnya Arpan, nama anaknya Lipan. Udah nggak usah yang begitu, yang bagus-bagus. Ya. Sebab kenapa? Nanti pada hari kiamat kita ini dipanggil sesuai dengan nama kita masing-masing. Ya. Dipanggil dengan sesuai nama kita masing-masing. Kebayang nggak ibu kalau nanti di akhirat nama orang dipanggil, "Woi Sangkot." Yang satu lagi dipanggil, "Woi Merlep." Yang satu lagi dipanggil, "Woi siapa namamu?" Itulah malaikat. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, berikan nama yang terbaik. Kita ngambil manfaat dari nama Nabi. Nama Nabi itu banyak. Bahkan di sholawat yang sering dibacakan ibu-ibu, apa sholawatnya? Yang ini, pasti. Salatullah salam. Beda nggak nadanya? Di planet ini sama nggak nadanya? Sama ya. Kita ulang sekali lagi kalau sama. Berarti bisa diikuti. Salat salam ala Rasul salat salam ala sin salatullah ala rasulillah salamullah ala yasin. Ya Allah Rabbi. Memang di bulan Maulid ini ibu-ibu termasuk amalan yang harus dibanyakan adalah baca sholawat. Makanya nanti ibu-ibu sambil jalan,
Ya Rasulullah, ya Habiballah. Ditanya kawannya, mau kemananya kau kak? Ya Rasulullah, ya Habiballah. Kakak dari mana? Ya Rasulullah, ya Habiballah. Nyampe ke rumah suami bilang, tolong ambilin nasi. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Habis itu suami ngomong, "Dek, ini uang 5 juta. Ambillah dulu." Baru lanjut sholat. Memang enggak, saya serius ini ibu. Termasuk amalan yang baik di bulan Maulid ini adalah banyak-banyak membaca sholawat. Makanya kita pun hari ini nggak apa-apa sholawatan aja. Kan Maulid Nabi. Ceramahnya nanti, sholawatannya dulu. Di sini ibu-ibu ada nggak yang hafal sholawat? Kalau dibaca insya Allah terang rumah. Tahu sholawatnya? Sholawat nariyah, hafal? Allahumma sholli sholatan. Alhamdulillah, bareng-bareng ya. Allahumma sholli sholatan taman. Bu, yang nggak hafal tolong mangap-mangap mulutnya biar senang juga hatiku. Bisa? Allahumma sholli sholatan kamilatan salaman taman ala sayyidina Muhammadinil lazi tanhalu wa tanfariju wa tuqada bihil hawai wa tunalu. Wis, males saya jadinya, nggak ada yang hafal pula. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Padahal ini mohon maaf Bu ya, siapapun di sini orang yang susah, sering dia baca sholawat, insya Allah hilang kesusahannya. Percayalah ibu. Saya Bu jujur sama ibu-ibu, tidak ada amalan yang paling mantap Bu rasa kecuali dalam perjalanan, mau tidur, mau istirahat, baca sholawat. Dan ternyata ibu-ibu, kalau kita rutinkan itu, maka Allah berikan kemudahan kepada kita. Jadi ibu-ibu jangan menganggap sepele. Kalau ibu belajar sholat harus ada gurunya. Tapi kalau belajar sholawat nggak mesti ada gurunya. Tinggal ibu dengarkan di YouTube. Tinggal ibu belajar apa yang pernah ibu dengar. Ibu baca terus menerus, insya Allah nanti di akhirat jumpa dengan Nabi. Amin. Bahkan dulu ibu-ibu, ada orang yang menulis sholawat burda. Saat dia menulis itu ibu-ibu jamaah rahimakumullah, dia sebenarnya dalam keadaan lumpuh. Saat dia membaca terus menerus, ternyata dengan izin Allah sembuh lumpuhnya. Jadi sholawat itu bukan amalan kaleng-kaleng. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, kita bersolawat. Cuma bedanya ibu-ibu, kalau solawatnya Allah itu adalah rahmat, kalau solawatnya malaikat itu adalah mohon ampun kepada kita. Semakin sering kita bersolawat, maka malaikat memintakan ampun dosa-dosa kita. Sedangkan solawatnya kita sebagai doa. Kenapa Nabi harus didoakan padahal Nabi sudah dijamin masuk ke dalam surga? Kata guru saya, dulu ibu-ibu, contoh dari solawat ini, ibaratkan air minum. Ustadz haus ya? Enggak, saya nyontoin aja. Ibu tengok air minum nih. Kalau di bawah ini ada gelas atau kemudian ada apa ya? Bukan gelas, apa sih namanya? Apa di sini bahasanya? Kalau bahasa kami di kampung saya namanya lepe. Di sini apa? Piring besar kali, Bu. Jangan terpaksa, aku nanya aja ini bagus-bagus. Di sini apa namanya? Oke. Apa? Lepean. Oh ya. Baik, contoh ibu-ibu.
ini ada air, di bawahnya ada lepean. Maka ibu-ibu, air yang sudah penuh ini, kalau ibu isi apa yang terjadi? Halo? Kalau diisi apa yang terjadi? Tumpah, betul? Nabi Muhammad sudah sempurna dengan keistimewaannya. Nabi Muhammad sudah sempurna dengan surganya. Nabi Muhammad telah sempurna dengan akhlak-akhlaknya yang mulia. Kalau kita terus mendoakan Nabi, maka sempurnaan Nabi tumpah. Itulah yang kena kepada kita. Makanya kata guru saya dulu, rajin kamu nak baca solawat, maka kamu akan mendapatkan keberkahan hidup. Cobalah kalau ibu nggak percaya. Ada di sini ibu-ibu yang jualan. Ibu-ibu yang jualan, Bu, sambil jualan, coba bedakan dengan ibu rajin baca solawat dengan ibu tak baca raja solawat. Contoh ibu jualan, baca terus solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terus ibu baca berulang-ulang kali. Bedakan rasanya dan bedakan nikmatnya, bedakan berkahnya dengan ibu rajin baca solawat ketimbang tidak pernah membaca solawat. Suami ibu nggak mau sholat, coba baca solawat. Pas dia tidur baca solawat di kepalanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sadarlah kau Bang Dabu, sadar. Udah tua. Sallallahu ala. Tapi pastikan suami ibu jangan bangun. Karena kalau dia bangun, aku nggak tanggung jawab, ya kan? Di sini saya lihat banyak orang yang nyawa, kan? Iya, banyak orang nyawa di sini. Bagus itu ibu-ibu. Sambil berangkat ke sawah, baca solawat ngapa? Udah rintikanlah lagu-lagu yang kurang baik. Ini kadang-kadang lagu mak-mak udah tua, nenek-nenek rambutnya udah putih, giginya udah ompong, masih juga lagunya. Apa lagu India itu? Apa tum hi ho zandegi, apa tum hi ho. Oh, itulah lagu dia di tengah-tengah sawah. Kalau aku malaikat Israel, apa nggak aku cekik nenek itu di tengah sawah itu? Ya kan? Oleh karena itu ibu-ibu jamaah rahimakumullah, pesan saya kepada ibu-ibu agar menjadi amalan di bulan Maulid ini bareng-bareng memperbanyak solawat. Tapi mohon maaf, solawat nggak sempurna kalau kita nggak sholat. Karena ada orang yang rajin solawat tapi tidak mau sholat. Makanya sholat, solawat, dan silaturahmi, tiga-tiganya harus dijalankan kalau pengen hidup bapak ibu bahagia. Pertama, S-nya solawat. Yang kedua, S-nya sholat. Yang ketiga, S-nya silaturahmi. Sholat. Kalau kita udah bersolawat, maka kita sholat. Karena Nabi Muhammad adalah teladan kita. Laqad kana. Saya baca ayatnya, saya minta semua mengikuti. Boleh? Halo, boleh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semua. Yang ikut baca saya doakan masuk ke dalam surga. Yang ikut baca saya doakan rezekinya melimpah. Yang ikut baca saya doakan berangkat umroh dan hajinya. Yang nggak ikut baca ku doakan masuk angin perutnya. Makanya dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah
Uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ya, ada yang ujungnya akhir ya langsung. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada dalam diri Nabi contoh teladan yang baik. Betul? Itu nggak usah diikuti. Sungguh ada dalam diri Nabi contoh teladan yang baik. Apa teladan dari Nabi? Termasuk diantaranya solatnya Nabi. Disebutkan oleh istrinya bahwa Nabi kalau solat hatta tatafaddar qadamahu, sampai bengkak kakinya. Saya pun yakin ibu-ibu orang kampung masjid nih bengkak kakinya banyak kelihatan ini. Ya Bu ya. Nabi kalau sholat kakinya Bu, Nabi kalau sholat kakinya Saya yakin ibu-ibu di sini pun banyak ini kakinya bengkak. Ya Bu. Ya Bu. Bedanya kalau Nabi bengkak karena sholat, ibu-ibu bengkak kenapa Bu? Asam urat. Ibu jamaah rahimakumullah. Artinya kan jauh bedanya kita. Makanya kata guru-guru kita dulu, beda kita dengan Nabi ini sebenarnya sedikit. Kalau Nabi itu sedikit-sedikit sholat, kalau kita sedikit sholatnya. Kalau Nabi itu sedikit tidurnya. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Kalau Nabi itu Bu, sedikit makannya. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Bahkan ini mohon maaf ibu-ibu ya, hanya kepada ibu-ibu saya sampaikan, hasil survei mengatakan kalau ada seorang perempuan setelah nikah badannya semakin lebar, itu ciri-ciri perempuan bahagia. Tapi kalau ada perempuan setelah nikah, mohon maaf, makin kurus, menderita dia dibuat lakinya. Tapi jangan gara-gara ini tengok-tengokan kalian ya kan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Karena memang Masya Allah luar biasa. Nabi itu teladannya dalam ibadah hebat. Teladan Nabi dalam malu. Kita baca kan? Apa kemudian kata di dalam berjanji itu? Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal aya'i wat tawadu. Adalah Nabi orangnya amat sangat pemalu. Saya baca dalam kitab Sirah An-Nabawiyah ibu-ibu, suatu ketika waktu sedang membetulin Ka'bah, ketika itu apa yang terjadi? Datang pamannya Nabi mengatakan, wahai Muhammad, angkatlah jubahmu sedikit. Diangkat Nabi jubahnya sedikit ibu-ibu, sehingga nampak sedikit betis Nabi. Ketika itu Nabi langsung terjatuh dari atas ke bawah. Semenjak itu Nabi nggak pernah lagi nampak di hadapan orang 1 minggu. Gara-gara apa? Nampak betisnya. Saya ulang sekali lagi, Nabi nampak betisnya, nggak berani jumpa dengan orang 1 minggu. Bu, Oma, Nabi, Bu, Nabi 1 kali nampak betisnya, seminggu nggak berani jumpa orang. Saya yakin ibu-ibu di sini. Bahkan saya lihat ada sebagian oma-oma pergi dia ke ladang bayak. Sudah, apa yang dia lakukan? Pakai jilbab, sudah, tangan pendek, lalu kemudian pakai celana pendek. Ditengok dari kejauhan pas kayak orang gila, iya kan? Kayak nggak punya malu aja.
dipakainya celana pendek, dipakainya baju pendek, pakai jilbab dia, dibawanya kadangan. Tahu kadangan? Dibawanya kadangan pergi ke sawah. Cuma cerita saya ini bukan ibu-ibu saya kampung masjid ini, bukan. Cerita saya ini ibu-ibu di India. Kalau di sini nggak kayak gitu kan, bukan? Lebih parah dari itu kan? Jadi ibu-ibu jamaah rahimakumullah, bapak-bapak. Jadi memang beda kita dengan Nabi. Jadi Nabi itu kita contohlah malunya. Karena seorang perempuan kelihatan indahnya kalau dia punya rasa Bu, seorang perempuan kelihatan indahnya kalau dia punya rasa malu. Kalau perempuan sudah banyak di zaman sekarang ini nggak punya rasa malu, disitulah munculnya kiamat nggak lama lagi. Saya waktu kecil masih ingat, kalau datang tamu orang tua kita masuk ke dalam rumah, omak kita itu cuma sebentar itu ngawani. Habis itu pergi dia ke dapur, disiapkannya minuman. Anak gadisnya nggak ada itu yang tekangkang-tekangkang di dalam rumah. Ya kan? Sekarang ini kadang-kadang datang kita bertamu, udah jelas-jelas yang tamunya ini ustadz. Datang anaknya keluar dari kamar pakai celana pendek. Nggak ditengok mubazir, ditengok dosa. Gimana lah coba itu? Ya bu, bu, orang tua dulu nggak sekolah mereka tinggi-tinggi, nggak sarjana mereka, cuma mereka mengerti tentang adab. Makanya orang-orang tua dulu, walaupun mandi di sungai, mereka itu pakai basahan. Basahan setinggi-tingginya di tempat yang agak semak. Sekarang ini tengoklah pemandian oma-oma sebagian. Ada yang tempat terbuka. Asal lewat suami orang. Apa nggak parah kali itu? Cuma cerita saya bukan oma-oma sini. Ya mak ya. Di mana mak? Mak, di mana? Di India cerita saya ini. Oma-oma di Indianya ini. Makanya oma di sini manggil ibu apa? Oma. Oh, pas lah begitu ya kan? Oma. Oma. Yang bagus lah, Oma. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Udah mulai sore. Sampai mana cerita kita tadi? Malu. Makanya kata Nabi, al-haya wal imanu qurina fa idza rufi ahaduma rufi al-akhar. Antara iman dan malu itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah sudah beriringan. Kalau satu hilang, yang lainnya juga hilang. Makanya orang nggak disebut beriman kalau nggak punya rasa malu. Orang yang punya rasa malu biasanya punya iman. Maka tanamkan malu ini ibu-ibu. Malu kalau anak gadis kita tengah malam belum pulang. Mak, oh mak, malu kalau anak gadis kita malam mingguan tengah malam baru pulang. Sampaikan kepada anak gadismu, kau punya otak dikit, Neng. Kalau keluar kau dari rumah nih jam 9:30 udah balik kau. Kalau nggak kucik-cak kau nanti, gitu bilang. Sebab kenapa? Banyak sekarang gara-gara anak gadis keluaran tengah malam akhirnya masuk angin. Kalau angin bu yang pakai kerokan hilang enak. Ada angin nih hilang kalau udah 9 bulan. Ya. Oh mak. Oh mak. Ada angin yang hilang kalau udah 9 bulan. Itulah angin yang kalau nggak ada lakinya malu kita. Jangan main-main soal itu. Makanya jaga anak gadis kita. Siapa lagi yang menjaga mereka kalau bukan orang tuanya? Kadang-kadang manusia zaman sekarang ini lebih parah ketimbang ayam. Tengoklah oma ayam. Oma ayam kalau sore satu anaknya nggak nampak, apa yang bilang? Ketekok, 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 ketekok. Kalau diterjemahkan bahasanya, mana anakku satu lagi? Mana anakku satu lagi? Datang anaknya, marah-marah mamanya. Ketekok, 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 ketekok. Ya kan? Ayam. Oh, mak. Mak. Ayam.
Anaknya hilang satu, rebut satu kampung dibuatnya heboh. Kita zaman sekarang kadang-kadang anak gadisnya nggak pulang-pulang sampai tengah malam, santai-santai aja bah. Udah hamil luar nikah barulah. Kakak, ngapain di rumah kakak? Itulah mau pesta. Pesta bulan Januari, Maret dah lahir anaknya. Dikomentari orang lah pula kan, kak, anak kakak itu yang lahiran itu, cucu kakak itu. Dia muncung kau situ. Tapi kan baru kemarin Januari, sekarang Maret, Januari, Februari, Maret, 3 bulan loh kak. Apa kata kakak nih? Anakku itu dah bu, apa itu bibit unggul, kepala otak kau bibit unggul ya kan? Hamil duluan ya lah. Jaga ya oma-oma. Bisa dijaga anaknya oma? Oma, bisa dijaga anaknya? Iya. Kalian yang laki-laki, kalian yang laki-laki, jaga, jangan kecil-kecil kayak kalian ini udah mau pacaran aja. Jumpa sama kawannya, langsung gini-gini matanya. Yang perempuan, yang adik-adik, ya. Kalian pun kalau nengok laki-laki, jaga harga diri. Kawin, bagus-bagus kawin. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, termasuk yang paling dimurkai Allah kalau ada orang mengadakan pesta yang diundangnya hanya orang-orang yang kaya biar banyak nyumbang ke rumahnya. Itulah makanan yang tak boleh kita makan. Yang bagus itu oma, kalau anakmu dipestakan, undanglah orang-orang miskin. Yakinlah oma, doa orang miskin jauh lebih dikabulkan Allah ketimbang doa orang kaya. Sebab kenapa? Orang kaya jangan-jangan yang dimakannya bukan hartanya, sedangkan orang miskin sedikit pun sering disyukurinya. Jelas mak? Besok kalau pesta undang ambo. Insyaallah mak, dari Pekanbaru saya akan berhenti rantau perapat. Dari rantau perapat ke dermaga, dari dermaga ke planet kampung masjid. Insyaallah mak, saya datang. Asal undangannya nyampe ke Pekanbaru. Oh mak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kaum bapak, jadi kita belajar dari Nabi sifat tawaduknya. Nabi itu nggak pandang kawan. Kawan yang jelek, yang cantik, yang pintar, yang bodoh, semua dikawani Nabi. Inilah prinsip omak yang harus kita tanamkan. Jangan ceramah milih-milih tempat. Makanya saya omak mau datang ke tempat ini, ke planet ini, karena nggak milih-milih tempat. Panas-panasan. Bukan hanya omak yang panas-panasan, aku pun panas kuras ini. Apalagi misalnya disiapin TS, ya kan? Teh manis pakai es. Apa nggak enak kali ceramah macam begitu ya kan? Cuma di tempat lain kadang-kadang yang pengertian kan. Di sini ku tengok air putih aja nya. Bukan, aku cuma nyontohkan. Di tempat lain, di tempat lain kadang-kadang disiapin ada TS, tahu panas. Di tempat lain, apa? Ngapa? Aku cuma ngasih contoh. Alah, kalian pula manas-manasin. Orang ikhlas mau ngasih, kalian iri. Oma yang dimuliakan Allah. Jadi oma, sudah dalam beramal ibadah, pakailah sifat tawadu. Nggak usah merasa sombong. Lagi pula apa yang mau kita sombongkan? Betul enggak? Apalah coba yang umat sombongkan? Secantik-cantiknya perempuan, kalau kentut dia makan jengkol, bau kentutnya, percayalah. Aku jujur ini. Sekarang ku tanya oma, misal Syahrini kentut di sampingmu, baru makan jengkol dia, mau kau nyium kentutnya? Jawab, mau nggak? Makanya gak usah sombong. Yang cantik, yang kaya, sekaya apapun kita oma, masih ada yang lebih kaya dari itu. Betul tidak? Di kampung ini kita kaya. Kalau kita ke Rantau Prapat, banyak orang kaya situ. Di Rantau Prapat kita kaya.
Kalau kita datang ke Jakarta, banyak orang lebih kaya di Jakarta. Di Jakarta kita kaya. Kalau kita datang ke Amerika, banyak orang lebih kaya di Amerika. Di Amerika kita kaya. Kalau datang kita ke Dubai, lebih banyak orang kaya di Dubai. Jadi nggak ada yang mesti disombongkan. Kalau soal kaya lah, ini kadang-kadang baru beli cincin baru, asal makan gorengan gini aja lah. Gimana ya kau? Sehatnya kakak kan, itulah enak kali gorengannya kan. Oh. Ada lagi yang lebih parah. Baru balik dia ada rentop rapat, beli emas dia. Mulai dari dermagaku sampai ke sini, tangannya nggak berhenti-berhenti begini. Mentang-mentang beli gerang. Asal lewat kawannya dari kampung masjid. Gimana ya kabar? Oh, dong. Saking sombongnya. Apa yang mau kita sombongkan? Pertama, Oma, kita terbuat dari tanah. Makanya kalau ada orang di kampung saya masjid ini sombong dia, Oma, ingat-ingatlah ceramah saya ini. Orang kalau sombong, Oma, memang dia terbuat dari tanah, tapi tanahnya tanah sengketa. Oma, kalau ada orang di kampung masjid ini sombong, nggak apa-apa. Memang dia terbuat dari Jawab yang kompak, dia terbuat dari tapi tanah jangan dicakapkan dalam hati aja. Kalau nampak kawan kita sombong kali nampaknya, kan, mentang-mentang baru beli jilbab baru, ya, apalah kata dia, oh cayong, sombong kali perasaan dia, mentang-mentang baru beli jilbab baru, jumpa sama kawannya, itulah yang disombongkan itu. Cuma cerita saya ini bukan omak-omak sini, ya Mak ya. Bukan omak sini kan, Mak. Omak mana cerita saya ini? India. Awak cerita orang India aja lah. Kalau orang kampung masjid ini, Ustaz, mohon maaf, nggak mesti diceramahi. Baik-baik kayak gini orangnya. Tengoklah. Masya Allah. Aku jujur, seumur-umur aku jadi Ustaz, udah lama lah aku keliling kemana-mana. Kadang-kadang ke Lampung, kadang-kadang daerah Saidil Deli.